Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulima Kiasa dari SMP Al-Irsyad Banyuwangi. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Nyanyian Terakhir Pohon Senjata. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan apa jadinya jika udara yang kita hirup ini tiba-tiba hilang? Atau air yang biasa kita minum tiba-tiba berubah menjadi hitam dan berbau? Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang bijaksana dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan membawa kalian semua menuju sebuah tempat yang sangat jauh di balik kami, yakni menuju sebuah desa bernama Desa Asri. Di sana hiduplah seorang anak perempuan bernama Beni dan sahabat baiknya sebuah pohon tua yang sering mereka panggil Eyang Jati. Desa Asri dulunya adalah desa yang sangat indah. Burung-burung berkicau setiap pagi dan Beni selalu duduk di bawah Eyang Jati untuk mendengarkan desir daun-daunnya yang seolah sedang menyanyi. Namun perlahan-lahan desa itu berubah. Warga mulai sering membuang sampah ke sungai. Pohon-pohon di sana mulai ditebang untuk dijadikan bangunan besar. Bani merasa sedih. Namun ia berpikir bahwa ia tidak bisa melakukan apapun karena ia terlalu kecil. Suatu sore, Bani mendatangi Eyang Jati. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat daun-daun segar Eyang Jati mulai berubah menjadi kuning dan meleleh dan aneh. Eyang, kenapa wajah Eyang tampak pucat? Tanya Bani cemas. Lalu Eyang Jati menjawab, Bani, nafasku sesak, akar-akarku lagi menemukan air bersih. Mereka terlintah dan pasti. Jika aku berhenti bernafas, maka dongeng di hutan ini juga akan berakhir. Tak lama kemudian, bencana besar datang. Kemarau panjang pun tiba. Sungai yang kotor itu mulai mengering dan hanya menyisakan bau busuk. Bani sedih melihat itu. Karena tak ada lagi pohon-pohon yang menjaga air, akhirnya semua warga pun mati. Di suatu malam yang hujan deras turun. Namun bukan berkah yang datang, melainkan musibah. Karena tak ada lagi akar-akar pohon yang memegang tanah, akhirnya lumpur-lumpur itu masuk menerjang pemukiman warga. Ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sampah-sampah yang dulu dibuang oleh warga kini kembali ke rumah mereka masing-masing melalui air bah. Bani berlari menuju bukit dan memeluk batang Eyang Jati yang masih berdiri kokoh meski dikepung oleh air. Eyang, maafkan kami telah merusak alam dan kini kami nangis. Setelah badai itu berlalu, akhirnya warga pun sadar bahwa alam tidak sedang marah. Alam hanya sedang menunjukkan bahwa ia sedang terluka. Bani berdiri di hadapan warga dan berbicara. Teman-teman, Eyang Jati bilang, kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpa alam. Dan sejak saat itu, Bani pun mulai membimbing teman-temannya. Ia mengambil sampah satu persatu di sungai, menanam pohon, dan ia juga membersihkan sampah-sampah yang melilit akar pohon Eyang Jati. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Keajaiban pun terjadi. Burung-burung mulai kembali berkicau di hutan itu. Dan sungainya mulai kembali bening seperti kaca. Dan yang paling indah, Eyang Jati kembali bernyanyi melalui desir daun-daunnya yang hijau royo. Teman-teman, menjaga alam bukan hanya tugas pahlawan yang berbaju bersih, melainkan itu tugas kita semua. Mulai dari hal terkecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Ingatlah pesan ini. Jika pohon terakhir ditebang dan sungai terakhir diracuni, saat itu orang-orang mulai sadar bahwa uang tidak bisa dimakan dan tidak bisa menggantikan oksigen. Mari kita jaga bumi untuk kehidupan masa depan. Saya Ulima Kiasa pamit undur diri.
lestari.